Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui, dan kini kami telah bangun untuk menyambut hari yang baru. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami diberi hikmat dan pengertian untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini, Selasa 4 April 2023, yaitu dari kitab Markus pasal 12 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah pernyataan seorang ahli Taurat yang berdialog dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu, ketika dia bertanya kepada Yesus, manakah hukum yang utama dan terutama? Maka Yesus mengatakan bahwa hukum yang utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan, dan yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Maka ahli Taurat itu juga mendukung pernyataan Yesus itu. Dan setelah itu Yesus berkata bahwa ahli Taurat itu dekat dengan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman ini juga mengajar kita dan menuntun kita pada saat ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, apapun itu, sebagaimana ajaran-ajaran agama kita, ritual-ritual dan hari-hari perayaan apapun itu, tidak akan bermakna bila kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati dan segenap kekuatan kita. Dan hal yang sama juga, yang seimbang dengan mengasihi Tuhan, yang setara dengan mengasihi Tuhan, ialah bahwa kita juga mengasihi sesama manusia. Bahkan bukan hanya sekedar mengasihi, tetapi mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Itulah hukum yang utama dan terutama dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Yesus Kristus kembali menegaskan itu dalam kitab Injil ini. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, supaya kita layak untuk mendapatkan kasih dan berkat Tuhan, dan supaya kita layak untuk beroleh anugerah keselamatan kita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, mari dalam semua gerak hidup kita, biarlah semua yang kita lakukan ini adalah bagian dari mengasihi Allah, mengasihi Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan berkorban untuk kita, yang telah menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Lakukanlah semuanya dengan cinta dan kasih sayang,
terhadap sesama. Yang sama artinya dengan mengasihi Allah. Sebab Tuhan Allah jauh dari pandangan mata kita. Dan oleh karena itu Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, Tuhan kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan ahli Taurat itu mempertegas kembali bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama jauh lebih tinggi, jauh lebih penting daripada korban sembelihan dan korban bakaran yang kala itu dianggap oleh orang Yahudi bahwa memberi korban sembelihan dan korban bakaran adalah hal yang paling penting dan yang paling utama dalam kehidupan mereka berkaitan dengan iman kepada Tuhan. Tetapi Yesus kemudian meluruskan hal itu, bahwa yang utama dan terutama bukanlah korban-korban sembelihan ataupun korban bakaran, tetapi yang jauh lebih penting dan utama adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya tidak menduakan Tuhan dengan cara menyembah ataupun bersembah sujud kepada ilah-ilah lain. Tidak mengangkat apapun bentuknya di dunia ini menjadi Tuhan ataupun ilah, tetapi Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga mengasihi sesama manusia supaya kita benar-benar hidup seturut kehendak Tuhan. Itulah hukum yang utama dan terutama dalam hidup kita, khususnya kita sebagai umat percaya di dalam Kristus Yesus yang disebut dengan orang Kristen. Marilah kita hidup mengasihi Tuhan, tidak menduakan Tuhan, dan kita hidup mengasihi sesama. Di sanalah kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami masih diingatkan kembali oleh firman-Mu bahwa yang utama dan terutama dalam hidup kami sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Yesus adalah mengasihi Engkau ya Tuhan, untuk senantiasa setia kepadamu, menyembah Engkau dan berbakti kepadamu ya Tuhan. Dan yang sama dengan itu, kami akan hidup dalam kasih terhadap sesama, melakukan perbuatan baik, menolong sesama selagi kami mampu. Dan inilah permohonan kami Tuhan, kuatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu, terutama untuk dapat mengasihi dan menyayangi sesama kami manusia. Hari ini kami akan melangkah Tuhan, melakukan aktivitas kami, bekerja. Biarlah Tuhan menyertai kami, melindungi kami. Bukakan jalan bagi kami Tuhan, supaya kami dapat hidup layak di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan nama-Mu terpuji, dimuliakan atas hidup kami. Bapa di sorga, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari kekasihku, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan aktivitas kita hari ini dan tetap berserah diri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.